Iya, cara pandangnya begini kan. Kita kan pengen izin Allah Subhanahu wa taala urusan mudah. Kita pengen dengan izin Allah Subhanahu wa taala urusan ringan. Tercapai aja cita-cita, tercapai aja kerjaan kita gitu. Beres, selesai, untung gitu kan. Ketemu aja jalannya, ketemu aja kemudian solusinya. Kalau jualan juga ya lancar, laku, kerjaan juga gitu ya, lancar, hasil. Kita disuruh tuh sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, pelihara diri. Jadi lagi berproses, lagi memproses, pelihara diri sebaik-baiknya. Dari apa? Dari apa yang bikin Allah nggak ridho, dari apa yang bikin Allah nggak seneng. Contoh misalkan kita ada rapat di Jogja, Solo misalkan, tapi kita mampir nih dalam tanda petik buat jajan, berarti kan kita nggak ngajaga diri gitu loh. Terus mata kemana-mana, kuping juga kemana-mana. Ayo mah di perjalanan tapi kuping 24 jam nyetel terus nih, nyetel aib orang, gibah orang. Padahal kita lagi berjalan menuju Jogja, Solo, Semarang misalkan gitu dari Jakarta. Ini contoh. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Ya. Pahami kan? Jaga tuh. Ternyata nggak dijama sholatnya, nggak dikosor, tapi emang nggak ada. Nah, kalau nggak ada kan berarti bukan bertakwa. Kan kalau bertakwa mah ya sholat kan gitu. Di antara tanda-tanda takwa itu kan alladzina yuqimuna sholata, kan begitu. Betul nggak? Menegakkan sholat. Tapi kita nggak sholat. Kemudian perjalanan kita juga sepi dari sedekah. Padahal sedekah ada juga bagian dari ketakwaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini berlaku di semua urusan, di pelajar, di santri, ya, di mahasiswa-mahasiswi, di dosen, di pengajar, pengasuh, pimpinan, pengurus, pekerja, pedagang, pebisnis, travelers, berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu percaya, kata Allah gitu, ada aku yang mengawasi, ada aku yang melihat, ada aku yang mengerti, ada aku yang memperhatikan, ada aku yang maha tahu segala-galanya. Maha juga mencatat, membalas. Ittaqullah. Ayo dong, jaga diri. Pelajar kalau nggak menjaga diri, dia nggak barokah. Kerjaannya pacaran mulu, kerjaannya googling yang enggak, terus kerjaannya nyari musuh aja. Mahasiswa juga gitu, misalkan siangan terus subuhnya, nggak pernah yang namanya traktir orang, nggak pernah bayarin orang, nggak pernah. Ayo lajina amanu, step 1. Kemudian yang keduanya ittaqullah. Ayo amanu ittaqullah. Yang ketiganya wabtaghu ilaihil wasilah. Setelah kemudian kita beriman, bertakwa, termasuk iman dan takwa itu nggak lepas dari Allah tuh. Kita jual bukan karena kita punya barang, kita jualan bukan karena kita bisa jualan, kita jualan bukan karena ada yang beli, laku bukan karena ada promosi. Terus gimana? Ya ini sabab Allah. Alhamdulillah kita dipilih Allah tidak untuk berzina, dipilih Allah tidak untuk mukul orang, untuk nipu, untuk maling. Tidak dipilih Allah untuk berbuat dosa. Kita dipilih Allah malah buat yang baik-baik, melayani sepasang suami istri supaya punya tempat berteduh, karena kita buka kontrakan. Kita yang dipilih sama Allah. Aslinya Allah yang memberi kontrakan, dipakainya tangan kita.
Dipilihlah tangan kita untuk pejalan kaki minum es kelapa, karena kita dipilih sama Allah dagang es kelapa. Jadi siapa yang menyiapkan kelapa? Ya Allah. Dan siapa yang nyiapin kelapanya? Allah. Mulai dari metiknya sampai kemudian dikeroknya sampai jadi ke gelasnya itu Allah. Pakai tangan siapa? Pakai tangan kita. Iman, takwa tuh nggak boleh lepas dari Allah. Begitu kita lepas dari Allah, maka dunia itu menjadi dunia, tidak lagi berbau akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Khusranum mubin, kerugian yang nyata. Kenapa disebut rugi? Yaitu peristiwa dunia jadinya. Kalau peristiwa dunia mah kita punya perumahan 1000-1000-1000-nya laku, 0. Iya, nggak ada skornya. Peristiwa dunia. Tapi ketika bawa ini menjadi peristiwa akhirat, ada iman, ada takwa, maka dia tidak menjadi 0. Orang nyalain lampu, terus dia ngambil air wudhu, nah kita dapat pahalanya. Dari 1000 rumah itu, ada kegiatan apa di 1000 rumah itu dapat pahalanya, nggak berhenti. Walaupun kita jual itu ya? Walaupun kita jual. Di satu sisi yang sama, saya sering mengatakan kepada diri saya dan teman-teman, jangan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ragu bilang nyari duit. Jangan malu bilang kita nyari duit. Jangan takut bilang kita nyari duit. Jangan ragu, malu, takut bilang kita dagang, bisnis. Karena ada kalimat yang terlalu kanan, terlalu suci gitu. Iya, karena Allahnya itu menjadi malah terlalu abstrak, tidak terdefinisikan gitu, undivine, tidak terdefinisikan, abstrak, nggak bisa dijangkau oleh makhluk kasar seperti kita. Sehingga terjadilah omongan kayak begini, udah ibadah jangan dagang melulu. Nah itu kayak kelihatannya benar. Ya buat saya diksi itu keliru, karena dagang juga ibadah. Diksi itu dia mengkotak-kotak ya, mendikotomikan kan. Oh, mau ke pasar mulu nih, ke masjid sono, masih benar tuh kalimat. Ya karena tidak memakai diksi yang apple to orange, apel ke jeruk, atau orange to apple. Tapi kalau kalimatnya begini, ke pasar melulu lo kapan ibadahnya, nah itu mulai salah. Kalau yang tadi kan ngingetin, bener dong, jangan di pasar melulu, masjid. Ya karena ibadah juga nggak cuma di pasar, adanya juga di masjid. Tapi walaupun maksudnya benar ya, maksudnya kan dia benar karena keliru dibahas istilah aja kan. Bisa jadi nggak benar juga karena pemahaman kan. Pemahaman. Iya, jadi jangan ragu tuh bahwa kita memang jualan, dagang, ya kita memberikan harga kepada bubur yang kita jual, ketoprak yang kita jual, mie ayam kita jual, ya ada harga, memang kita nyari duit dan itu disuruh oleh Allah. Justru nggak boleh kalau kita jualan terus kita bilang terserah saja. Itu nggak boleh, karena disuruh mencatat. Apa yang dicatat kalau semuanya terserah? Kecuali kita cerita modal kali. Ya, kecuali kita modal dan orang untuk menimbang ya. Dan itu ada proses. Kayak kembali menarik. Nah, yang ketiga adalah kita mencari wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Dan kemudian kita carilah wasilah gitu, jembatan-jembatan. Itu adanya di surah Al-Maidah. Coba dibuka. Surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 35. Ya. Ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya apa? Ya, ayo percaya apa sama Allah?
percaya Allah maha mengangkat, percaya Allah maha kaya, percaya Allah maha memiskinkan, mengayakan. Ayat nanti lo. 35. Ayat 35. Ya, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk nyampe kepada Allah. Termasuk boleh kita tadabburin, carilah jalan yang bisa sampai kepada juga tujuan kita, cita-cita kita, pekerjaan kita. Sampai sini wasilah tuh banyak gitu. Makanya ketika ditanya, oh Ustadz sering silaturahim ya? Iya, karena silaturahim itu jadi wasilah, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti yang kita datengin misalkan ada kaitan, gitu kan? Secara tidak langsung sering sekali kemudian memang silaturahim itu malah menghubungkan, padahal secara tidak sengaja kita ada urusan misalkan sama si fulan, terus kita jalan ke guru kita, ngomong-ngomong sama guru kita, enggak ada cerita tentang si fulan. Tiba-tiba si fulan datang, nyambung. Oh kemarin juga mas, jadi kan guru saya, nyambung. Atau ternyata dia alumni sono, atau ternyata dia saudara jauhnya yang kita kunjungin, macam-macam. Silaturahim, apalagi silaturahim ke ulama, silaturahim ke pesantren-pesantren, silaturahim ke orang-orang yang bisa ngecas kita. Ini menarik lagi, wajahidu fi sabili. Jadi kayak sahabat ya, kalau kita silaturahmi ke ulama itu langsung aja kayak minta nasihat arahan gitu. Itu aja bahasanya mungkin ya. Iya, nggak langsung datang minta nasihat. Ngobrol dulu lah ya kan. Kadang bingung juga mau bagaimana pembukaannya nih. Ya kalau bingung berarti belum pemain lama. Kan ini kan lagi mau belajar silaturahmi. Ya dimulai, nanti jadi jam terbangnya jadi mungkin cerita tentang keadaan kita saat ini gitu ya, apa yang mau kita ini gitu. Iya, silaturahim itu tidak melulu harus menunjukkan keegoisan kita. Jangan juga silaturahim karena diri kita. Lebih baik kita silaturahim karena dirinya mereka yang kita datangi. Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam. Atau nggak usah kiai lah, ada orang jalanan misalnya. Gimana Pak kabarnya, kok tidur di jalanan? Oh iya, saya nggak punya kontrakan. Ada dekat sini nggak kontrakan? Ada Pak, tapi sebulannya 400, sejuta. Ayo sini, dah jangan di jalanan, saya bayarin. Ini kan bukan kepentingan kita. Itu malah lebih berkesan gitu. Bukan malah berkesan, artinya boleh dua-dua itu. Untuk awalan kayaknya bagus gitu deh. Pilihan, makanya kan Allah ini enak. Coba kalau Allah saklek, kita semua berebut di ladang amal yang sama loh. Allah kan nggak saklek. Yang terakhir nih, wajahidu fisabili, dan bersungguh-sungguhlah di dalam agamanya Allah, di dalam jalan yang dititi. Bersungguh-sungguh apa saja. Wajahidu fisabili, la'allakumnya apa? Berjuanglah ya di jalannya. Ya la'allakum tuflihun, supaya apa? Supaya beruntung, menang, jaya, nyampe, sukses, dapat, itu tuflihun. Bahagia, senang, riang, gembira, itu tuflihun. Nah di urusan wasilah ini banyak sekali wasilah itu. Birrul walidain wasilah. Jadi dengan silaturahmi itu tumbuh rasa bahagia ceria ya. Semua yang dilakukan ini akan menumbuhkan tuflihun. Iman akan tuflihun, takwa akan tuflihun, wasilah akan tuflihun, sungguh-sungguh akan tuflihun. Sebaliknya akan mengakibatkan kebalikan dari tuflihun. Kita nggak percaya, kita kufur, kita banyak dosa,
Kita yang nggak silaturahim. Silaturahim bukan cuma satu wasilah ya, banyak. Baca Quran juga jadi wasilah, sedekah jadi wasilah, nutut ilmu, saya kuliah lagi jadi wasilah. Saya pengen nikah, ya udah sono kuliah. Loh, urusannya kuliah sama jodoh? Ya coba aja jadiin itu wasilah. Permintaan kita, Untuk datang ke kiai. permintaan kita ke Allah. Ya Allah, saya mau jodoh, tolong carikan. Saya mau kuliah nih sebagai wasilahnya. Nah, Diniatkan boleh ya? bukan niat, namanya doa. Biar Jadi doa. Wasilah tuh kadang-kadang nyapu jadi wasilah. Urusannya anak masuk kedokteran. Terus kita nyapu aja depan gang, itu bisa jadi wasilah. Orang nggak ada kelihatannya nggak ada hubungan. Kelihatannya ada hubungan. Makanya kan kalau teman-teman jemaah tabligh kan tuh, ya Iya, salah. kita ajarkan buat dia nyetrika, ngosek-ngosek, betulin listrik, cuci piringnya orang, toilet. Jadi wasilah. Padahal kalau ditanya hajatnya gede-gede. Ada yang anaknya pengen kok jadi tentara, ada yang anaknya pengen jadi polisi. Itu karena di mata Allah wasilah itu nggak perlu sepantar, Kita pengen 10 miliar, jadi wasilahnya harus segunung, nggak penting. Kita bikin senyum ibu kita aja udah jadi wasilah. Mas senyum dong, ngapain mas senyum? Ya, senyum dulu apa? Ngapain mas senyum? Terus kita buka nih, ada kesukaan emak, soto tangkar. Gitu, nah mas senyum. Udah, nggak usah ngomong, udah turun wasilah itu. Allah, mudah-mudahan manfaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkahi Haji Dadang ya Allah. Berkahi Haji Ikna, Haji Iskandar, Haji Ahmad, Haji Kikil. Berkahi semua yang terhubung dengan beliau-beliau ini ya. Para orang tuanya, mertuanya, kanan kirinya, depan belakangnya, ke atas hingga Nabi Adam alaihissalam, keluarga inti, keluarga besar dan turunan-turunan hingga akhir zaman. Panjang-panjangin umurnya, sehat-sehatin badan, senengin, bahagiain, riangin, gembirain, amanin, lindungin, jayain, suksesin, menangin, jagain, selamatin, mudahin, ringan, tolongin, bantuin, kawalin, penuhin aja apa yang diinginin, diperluin, dibutuhin.
wujudin cita-citanya demikian. Selalu kasih jalan ya Allah. Selalu kasih kemudahan ya Allah. Jadikan manfaat dan barokah, penuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh ampunannya dan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, maafin kami semua. La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nastaghfiruk wa na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wa ma'siyatin wa dhanbin wa kufrin wa jahlin wa syirkin wa syarrin la tada' lana dhanban wa ithman wa ma'siyatan wa kufran wa jahlan wa syirkan wa syarran illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan wa daynan illa qadaitaha wa yassartaha wa la aiban illa satartaha ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi war rizqi wa barakatan fi hayatina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Doa ini juga untuk semua keluarga besar kami ya Allah, keluarga besar Darul Quran dan semua irisan-irisannya ya Allah, semua yang tersambung dan terhubungan kami, juga orang-orang tua ke atas hingga Nabi dan keluarga inti keluarga besar dan turunan hingga akhir zaman, dan semua umatnya Nabi sepanjang zaman dari Nabi yang terdahulu hingga akhir zaman. Dan wafatkan kami semua dengan husnul khatimah, bikin enak sakratul maut ya Allah, di tempat yang bagus, di keadaan yang bagus, di waktu yang bagus, bersama orang-orang yang baik, di tempat yang baik, di waktu yang baik, sedang mengerjakan pekerjaan yang baik ya Allah. Mudah-mudahan juga di alam kubur kami enak, senang, ada taman surga di dalam kubur kami ya Allah, tempat peristirahatan terbaik. Enggak susah nanti di hari kubur, enggak susah di hari berbangkit, di padang mahsyar, di hari hisab, masuk surga bersama Engkau dan Rasulmu ya Allah, satu surga bersama Engkau dan Rasulmu ya Allah, dan semua umat Nabi tanpa terkecuali ya Allah, enggak ada yang di neraka ya Allah. Keluarga besar kami, orang-orang tua kami, turunan-turunan di akhir zaman ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة، اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Menarik sebenarnya kalau kita tarik lagi ke ayat atasnya tuh Al-Maidah ayat 4 32
Mm-mm. Menarik ini. Dan ini yang menjadikan seseorang kalau kerja, usaha, bisnis, dagang, beraktivitas, melayani orang, ya, dan bersentuhan dengan siapapun, jadi punya visi misi besar, bahwa dia tidak sedang sendirian dan tidak melakukan aktivitas hanya dengan 1-2 orang saja, tapi dihitungnya selalu kolektif, dan sekalinya kolektif itu sedunia. Iya. Udah ketemu ayat 30. Kayak itu tadi Dua. yang tadi itu menarik tuh. Jadi kita bisa berwasilah dengan hanya membaca Al-Qur'an ya. Dia Kita punya hajat nih. Kita baca Al-Qur'an bisa jadi wasilah ini. bisa jadi wasilah. Dan Al-Qur'annya bebas. Ayatnya gitu ya. Ayatnya bebas. Bisa kulhu. Bisa yang pendek-pendek Al-Kautsar. Inna atoina gitu. Ya apapun kebaikan bisa dibikin wasilah kayak. Apapun gitu. Apalagi bacaan Quran. Lagi bacaan Quran. Karena kan kita manusia ini banyak kemauan nih. Yang enggak-enggak ini disebutnya enggak-enggak nih. Tidur, buang air kecil, buang air besar, kentut, bisa jadi wasilah. Karena niat ibadah itu ya. Iya, Niat ibadah. Iya, ya. kita- Sesuai dengan adab-adab gitu. Ya. iya. Kita mempersembahkan kebaikan yang namanya tidur, buang air kecil, buang air besar, kentut buat Allah. Siap. Itu kebaikannya nggak kira-kira loh. Yang namanya tidur, buang air kecil, coba bayangin. Tidur, buang air kecil, buang air besar, kentut, itu kebaikannya demi Allah nggak kira-kira. Nggak kira-kira ya. Kalau ente nggak mau tidur, ente nyusahin orang serumah tuh. Nyusahin orang ke rumah. Iyalah. Nyuruhin mau nyeri ini. Lah, ente kerjaannya begadang mulu. Besok jual rumah tuh buat ngobatin ente. Berarti kan tuh kebaikannya nggak kira-kira tidur itu. Iya. Lalu kebaikan yang nggak kira-kira itu kita kasih ke Allah. Terus ente nggak mau kencing-kencing, asal mau kencing tar aja, mau kencing tar aja. Ini ya. Ente gagal ginjal loh. Kantong kemihnya juga bisa berantakan dan bisa kanker prostat. Dan itu mah pabrik bisa dijual itu. Hah? Jangan kan rumah 2 unit ya. Iya, iya. Berarti kan kebaikan buang air kecil dahsyat. Nah, kebaikan itu kita persembahkan pada Allah. Pengetahuan manusia lah yang membuat sesuatu kayaknya kok kecil bener gitu. Kok kayaknya remeh bener. Kok kayaknya receh bener. Apaan kentut buat Allah? Tuh, coba kalau kamu kentut di lift, bisa bunuh-bunuhan itu. Hah? Ente ada orang nongkrong pinggir jalan, hah? Tiba-tiba ente lewat main kentut aja berobot, wah udah bisa dibacok gitu. Lagi rapat ente kentut, bubar rapat itu. Jadi hal kecil itu nggak ada hal kecil karena selalu datang dari Allah yang maha besar. Paham? Nggak ada hal kecil, hal yang receh, hal yang remeh-temeh, nggak pernah akan ada, nggak ada. Hatta butir pasir tuh nggak ada, itu kecil tuh nggak ada. Kenapa? Karena dia tajallinya Allah yang maha besar. Dia itu refleksinya Allah yang maha besar. Sehingga apa yang dari yang maha besar nggak ada yang kecil. Kalau ini kayak kalau misalnya persoalan, kan menurut saya persoalan sepele aja lo jadi masalah. Itu gimana bahasa gitu? Betul nggak? Betul. Itu karena bukan terhadap benda ya kayak. Betul. Tinggal nanti kan intonasi kita membuat orang itu tersinggung apa tidak. Karena begitu orang itu tersinggung, ente yang gak besar sama dia malah. Gitu ya. Iya. Nah ini kembali kepada tadi kan wasilah. Wasilah itu bisa apa saja.
Bahkan saya contohin yang enggak tadi kan. Tidur, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Ternyata itu bisa jadi wasilah. Mandi bisa jadi wasilah. Ya Allah, saya pengen kerja dah, tapi saya ini nggak bisa ngapa-ngapain, saya mandi aja dah. Saya jadikan mandi ini wasilah untuk bisa sampai kepadamu ya Allah. Ya mandi gitu. Tapi mandi itu kemudian jadi wasilah. Banyak orang yang kemudian mendapatkan yang dia inginkan dalam arti mendapatkan Allah. Kalau sudah mendapatkan Allah itu berarti mendapatkan yang diinginkan dengan wasilah yang kadang-kadang menurut kita enggak gitu. Ada orang dapat rumah, gara-gara cuma nyeberangin neneknya doang. Wasilahnya. Iya, wasilahnya nyeberangin nenek-nenek karena Allah gitu. Dia gue nggak tahu nih nenek-nenek orang kaya, nggak ngerti. Pada nenek-nenek kesusahan, diseberangin, dibawain. Si nenek jadi seneng, disuruh ke rumahnya. Terus berteman nih antara dua hamba Allah yang beda umurnya. Yang satu dianggap neneknya sendiri, yang satu dianggap cucunya sendiri. Dan gak ada urusan sama rumah. Hingga suatu saat neneknya manggil semua keluarga besarnya. Itu rumah yang diseberang kan gak ditempatin juga. Boleh gak buat cucu angkat nenek nih? Semua bilang boleh. Dan hati-hati, banyak orang kehilangan sesuatu karena hal receh juga. Saya belajar terus tuh. Kehilangan sesuatu karena receh maksudnya. Iya, karena hal receh. Karena hal receh, karena emosi. Jadi hilang semuanya. Hilang semuanya. Kayak ente jumpa Umar. Karena nggak sabar. Saya belajar terus. Ingat aman. Kalau saya mah aman kayak enggak. Amin. Itu yang merasa. Harus tambahin izin Allah. Ya, kan yang bikin senapan macet bukan apa-apa kan, tapi kotor. Iya. Begitu kotor nggak bisa dikokang kan begitu. Meledaknya ke muka sendiri. Balik lagi. Satu gedung berantakan pada keluar semua. Gara-gara ada yang pakai sendal injek tai kucing kan. itu kan remeh loh. Tapi kelabakan satu lantai itu. Di mana-mana bau tai kucing, siapa nih woi? Apalagi di Priok itu banyak sekali. Keinjek kemana-mana kan. Nah kita tuntasin dikit tanggungnya. Izin Allah malah ngaji. Jadi ayat 32 ini surat Al-Maidah bagian paling atas ya. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang kita lakukan itu hal kecil, selalu hal besar. Tidak ada yang kita lakukan itu sebagai hal yang sempit, selalu hal yang luas. Nggak bisa kita dihitung sedikit, itu hitungannya banyak. Diwakili dengan kalimat dari Allah, siapa orang itu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa orang yang nyelakain satu orang, ngisengin satu orang, berbuat buruk pada satu orang, ngancurin satu orang, membunuh kemudian satu orang. Apakah dihitung cuma satu orang itu saja? Tidak. Seakan-akan dia melakukan itu kepada semua manusia. Hebat kan? Kolektif ya jadi. Ya iya, nggak ada yang bilang, gue mah rugi sendiri nggak apa-apa. Gue nggak ngajak-ngajak orang kok. Kata siapa?
Karena ketika ente rugi, ente nggak bisa belanja sama supplier. Suppliernya jadi ikut rugi. Terus berentet sampai panjangnya kita nggak paham. Berdampak ya. Iya. Kita pikir kita cuma ngeledekin si Fulan doang. Berapa banyak? Kita cuma ngeledekin si Fulan. Satu orang kan yang kita ledekin. Payah lo. Akhirnya bunuh diri nih Fulan. Karena sering diledekin payah, bunuh diri. Siapa yang sedih? Satu keluarga dia yang sedih. Benarkah cuma sedih? Enggak. Sedih bapaknya itu menjadikan bapaknya jadi cancer. Cancer bapaknya itu menjadikan mati lampu sekeluarganya. Lalu kemudian tidak bekerja, tidak berdagang, tidak punya penghasilan, ancur-ancuran sekolahnya. Oh, mendramatisir? Enggak mendramatisir, emang begitu. Ada interkoneksitas. Gara-gara remblong, apakah yang celaka cuma mobil itu? Enggak dong. Yang celaka bisa 26 orang tuh. Nabrak sono, nabrak sini, sampai kemudian nanti terakhir berhentinya di mana? Dan apakah selesai di ruas jalan itu? Tidak, menyisakan begitu banyak lagi rentetan kejadian yang enggak kira-kira. Nah, sebaliknya juga kata Allah. Ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tapi kalau kalian senyum sama satu orang, seakan-akan senyumnya sama semua orang. Kalian wangi, apakah wangi buat diri kalian? Enggak, itu wangi buat orang lain juga sedunia. Jadi ketika kita pakai minyak wangi, nah, kita langsung mikir dengan ayat ini, kita ini makhluk global. Wanginya kita ini untuk dunia. Ketika kita melayani, kita ini, saya mah tukang cendol Pak Ustaz. Enggak loh. Setiap kali tukang cendol melayani satu orang, dia seperti melayani seluruh manusia. Itu di mata Allah begitu. Makanya kita yang bergerak di bidang properti harus senang benar ini. Senang panjang ininya. Yang terlibat. Jalan amalnya panjang gitu. Insya Allah yang beli sama kita suami istri yang sah, betul tidak? Selama dia berumah tangga di rumah yang kita jual itu, walaupun dia beli, kita dapat pahalanya loh. Ngawinin enggak? Hah? Iya. Anak mantu kita juga bukan. Ada ipar kakak ipar bukan. Nggak ketemu saudara dari jalur mana aja nggak ketemu. Tapi dia nyiapin kopi buat suaminya, suaminya minum kopi bikinan istrinya. Anaknya dipernain semua buat sekolah apa segala macam. Terjadi ngepel apa, nyalain lampu, baca Quran di sana, wudhu di sana, pakai air keran yang kita siapin. Wede, pahalanya kayak apa itu? Dan diulang tiap hari itu. Hah? Dan tiap hari diulang-ulang. Ngegulung gitu. Hah? Ngegulung. Seperti itu ya. Iya. Karena yang membedakan orang tuh mindset ya. Iya. Nah, makanya di ujung halaman bawahnya yang tadi kita omongin, jangan nanti sampai sia-sia. Supaya nggak sia-sia, tempel dengan iman, ketakwaan, wasilah yang bisa nyampai pada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan. Syarat supaya kemudian kita sukses, beruntung, senang, bahagia, jaya, berhasil, selamat, tenang, judulnya dunia akhirat. Nah, ayat paling terakhir di halaman 113 berarti ya. Ayatnya 36. Masih Al-Maidah juga. Masih Al-Maidah. Ayat 36. Ini ya, ini yang saya bilang tadi, kalau cuman dunia ini nggak akan bisa menyelamatkan kita. Kalau cuman dunia nggak bisa kemudian ya, nolongin kita. Kan 35-nya disebut ya ayyuhalladzina amanu. 35-nya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kebalikannya kan
kufur dong. Iya, kebalikannya adalah innal ladina kafaru. Nah kalau kita kufur, kita nggak mau ke Allah, nggak mau dekat, nggak mau ngaji, nggak mau menghamba, nggak mau mendekat, nggak mau minta, nggak mau tunduk, nggak mau ibadah, nggak mau disuruh, malah yang dilarang dilanggar mulu. Apa kata Allah? Kalau kamu punya kekayaan sebanyak bumi, nah, seluas seberat bumi, terus kamu pengen nebus dengan itu, nggak bisa bos. Terus punya lagi serupa, wa mithlahu ma'ahu, punya lagi, jadi punya 2 bumi nih, bukan cuman tambang 100.000 hektar, bukan, ini 1 bumi loh. Bukan cuman sawah 1 juta hektar ini, atau sawit ya, sawit sekian ribu hektar gitu, 10.000 hektar, enggak, bumi punya 2 lagi, nggak bakalan bisa nyelamatin kita. Makanya kalau kita ngaji, kita berpikirnya meledak-ledak ya. Kalau kita ngaji. Makanya tadi sholat saya tembusin sampai ketemu ampunan Allah, bahwa Allah itu maha pengampun. Terus saya tembusin lagi bahwa kerajaan ini milik Allah, bumi ini milik Allah, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Enteng hidup kita. Ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti dipelajari lagi tuh, dibaca-baca dari ayat 30 berapa itu? 35, 36. 2 ya. 32 dong. Dari 32 ya. Sampai ayat 39 40. Sampai 40. Ya, Berurutan ya? berurutan. Al-Maidah ayat 32 sampai ayat 40. Walhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.